Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Apalagi tadi kamu udah sebut merokok. Merokok itu sangat merusak gigi, Franky. Nikotinnya itu selalu ada pada perokok. Jadi dia nggak bisa bohong lah kalau dia perokok. Lu perokok loh gitu kan, kelihatan hitam coklat-coklat gitu. Dok, nanti saya mau istirahat dulu minggu depan, Dok. Ya. Kayaknya perlu healing nih, Dok. Ya kan supaya bagus, harus ada healing. Kan hidup sehat itu kan gitu, Dok ya. Jiwa yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat kan. Ya. Nah, ini tubuh yang sehat dan jiwa yang sehat kita jadi satu. Tapi sekarang masalah gini, Franky. Healing itu terlalu berlebihan kadang-kadang. Nah, Nggak kerja, tapi di situ mau healing, Franky. Healing itu kan mesti setelah kerja keras, healing. jangan nyindir dong, Dok. Enggak, orang lain. Kalau nggak kerja keras, mau healing apa yang di healing? Biasa kerja keras, Dok. Keras sekali. Sekali Tapi doang. bukan kerja keras. Stres, Franky. Kan saya suka bingung ya, anak-anak SD aja ada yang stres loh. Stres gitu, dia bilang, kata psikolog, anak ini stres. Loh, sekolah perasaan saya dulu nggak ada stresnya. Masa anak sekolah bisa stres ini? Ya ketemu guru yang nggak beres, Dok. Oh, gitu Stres. ya? Iya, artinya ada beberapa di pengalaman saya nih, Dok ya. Waktu SD tuh ada satu guru laki-laki, saya nggak pernah diajar sama dia. Itu terkenal bikin orang stres kalau diajar dia. Karena apa? Suka tempeleng, suka apa? Zaman dulu kan tempeleng masih boleh, Ya Dok. kemarin tuh itu kan Kepala dilaporin sekolah. polisi itu, ditempeleng laporin Itu kalau polisi. sekarang, zaman dulu kan kepala sekolahnya langsung dikeluarin lagi. ya. Gawat tuh. Nah, balik ke stres, Dok. Ada satu ketika nih, Dok. Saya ketemu orang. Sebenarnya bukan ya, orang itu siapa? Security perumahan saya. Gigi pada kemana? Kok hilang? Stres, Pak. Emang ada hubungannya, Dok? Stres sama gigi lepas? Ada dong. Gimana ceritanya? Karena saya anggap kalau berbantahan sama dia nggak ada solusinya, nggak ada satu hal itu, saya nanya sama dokter. Gigi termasuk yang tumbuh nggak, Dok? Gigi tumbuhnya terbatas lagi. Tumbuh artinya tetap tumbuh kan, Dok? Tumbuh. Yang di awal kan kita punya 20 gigi. Namanya gigi sulung. Nah, Dia copot bertahap, kemudian keluar gigi tetap. sekali doang ya, Dok ya? Ya, gigi tetap 32. Jadi kalau dokter gigi itu ya belajarnya cuma 20 tambah 32, cuma itu doang, Franky. Lebih gampang. Tapi masalahnya bukan begitu. Tapi gigi itu penting sekali, Franky. Karena kemarin baru saja saya ke kondangan kondangan ke orang kawinan. Ketemu sama salah satu saudara saya. Istrinya marah-marah. Kemana sih tuh orang itu makan lama amat? Saya bilang, nanti nih gue cariin, dia bilang. Begitu cari ketemu sama orangnya. Dia makan emang pelan-pelan, Franky. Makannya rupanya cuma nama dia dipilihin makanan-makanan tertentu yang masih nggak semua makanan bisa dimakan sama dia. Kayak ayam goreng nggak bisa dimakan. Saya bilang, lo kenapa? Gigi gue hilang katanya, habis semua. Loh, gigi nggak ada semua, jadi lo makan gimana? Ya gue isep-isep aja. Diemut-emut, Dok. Enggak, tapi maksudnya itu gigi hilang gitu. Banyak orang yang dalam kondisi usia tuanya itu kurang gizi gara-gara giginya habis semua, Franky. Dokter Jaya nggak anjurin itu, Dok, cara yang paling bagus, Dok? Diapain? Loh, dokternya pernah cerita dengan stem cell bisa menumbuhkan hal-hal yang baru. Kasih suntik stem cell, Dok, ntar giginya tumbuh lagi. Kalau gigi belum bisa, Franky. Tapi yang jadi masalah, saya bilang kenapa nggak bikin gigi? Bikin gigi kagak bisa katanya, karena kalau bikin gigi semua itu, ke satu biayanya mahal, yang kedua tuh biasanya kalau bikin gigi palsu gitu tuh masih ada yang disangkutin. Kan ke rahang bisa, ke gusi itu, Dok. Tapi susah, itu Gusi. bisa copot-copot lagi.
nggak nyaman karena dia nggak ada ikatan. Kalau masih ada 2 atau 4 gigi itu masih bisa dipakai buat nyangkol. Jadi susah. Nah ini saya ada cerita nih Franky. Dia orang mana dok? Hah? Aslinya? Orang Jakarta. Nah kalau orang Jakarta dia kemampuan untuk berimprovisasinya kurang. Dia mesti berguru sama orang-orang dari daerah Sumatera dok. Karena orang Sumatera banyak yang giginya memang polos, nggak ada. Dan bisa beli gigi, bukan beli, bikin ya gigi palsu, aman-aman aja tuh. Gitu. Oke dokter sekarang cerita. Nggak gitu. Ini soal gigi palsu nih. Ada orang bertamu nih ke satu itu orang tua lah, sesepuh lah, nenek-nenek. Wah di situ ada banyak bungkusan Franky. Bungkusan itu bungkusan coklat. Ini siapa yang makan nih katanya, si tamunya bilang. Saya lah yang makan. Wah udah nggak punya gigi masih bisa makan, masih makan coklat katanya. Iyalah hobi lah, habis apa lagi yang bisa dimakan kan, gini kan gampang kan, saya mut katanya. Dia bilang itu silakan udah dikasih kopi kan. Nah di toples itu ada kacang Franky, kacang mete. Di toples ya? Iya silakan. Dia makan. Ini kacang metenya lumayan enak juga. Kenapa katanya kamu nggak punya gigi kok punya kacang mete banyak? Itu kacang metenya saya kumpulin dari coklatnya katanya. Jadi kacang yang dalamnya pakai ada kacang metenya, iya. Kacangnya diemut, coklatnya diemut gitu. Bekas makanan dia itu namanya luwak dok. Mete luwak tuh dok. Ya tapi bagus Franky. Iya. Itu akhirnya dia langsung minta izin ke WC Franky. Mete luwak, tapi kalau masalah cerita Enggak, ya, tapi efisien loh itu Franky. ya betul. Mete luwak. Nah sekarang cuman ada cerita bagus lagi nih dok ya. Ini mohon maaf nih, bukan kita menghina atau apa ya, tapi ada satu ketika ya orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah kehilangan giginya, arti ya nggak selalu harus sepuh sih sebenarnya gigi hilang tuh. Ternyata pasangan suami istri ini gantian makannya dok. Makan satu, Bu, ibu nggak makan? Enggak, saya nggak punya gigi. Loh kan suaminya nggak punya gigi juga. Justru itu gigi palsu saya gantian katanya. Makannya gantian. Itu suatu hal yang menurut saya nggak masuk akal, tapi ya bagus lah. Nah, cuman gini kan dok, tadi kita bicara dokter Jaya punya kenalan lah ya, relasi ya, dimana dia makan susah karena nggak punya gigi palsu. Ya dan akibatnya badannya jadi kurus Franky. Jadi dia makanannya terbatas, yang ada pun saya bilang lu bagaimana makannya begitu? Ya kalau di rumah dia bisa dicincang sama dia. Dicincang, dicincang dia makan gitu. Tapi kalau di tempat restoran kan nggak bisa, lagi kondangan. Ya dicari aja barang-barang yang bisa dikemut sama dia, yang bisa langsung dimakan. Misalnya kayak sop itu kan bisa kan. Seperti itu. Jadi memang susah. Nah satu lagi Franky, barangkali saya nggak tahu ya, tapi kamu punya pengalaman nggak bahwa ada orang-orang yang asalnya dari Bangka, itu juga giginya pada hancur lagi. Jadi itu dokter gigi yang ngomong. Wah di sana sih yang namanya saya bikin gigi palsu katanya bisa satu rahang semua giginya palsu. Orang Bangka itu karena PB Franky. Itu kan ada pertambangan timah. Timah itu ngerusak gigi. Nanti kita ngomong soal PB itu. Itu giginya hancur pulau itu. Ya sebenarnya sih yang tadi saya bilang dok, pulau-pulau di Sumatera tuh dok, bukan cuma Bangka. Dalam tanda kutip mereka orang keturunan ya kebanyakan dok ya. Keturunan di sana tuh dikerjain sama tukang gigi. Dari kecil orang-orang tuh kadang-kadang dicabutin giginya habis dok. Habis. Karena mereka mau ngejual gigi palsunya. Nggak percaya kan? Enggak, tapi kalau giginya masih normal kenapa dicabut? Dicabutin. Dan itu dokter giginya malpraktek tuh. Itu kan tukang gigi. Mencabut, iya bukan dokter gigi. Karena kalau mencabut itu masih ada indikasinya, Franky. Ini enggak, dia tujuannya cuma murni bisnis tukang giginya tuh. Mungkin juga istilahnya. Tapi itu kebayang kan sakitnya bukan main. Seandainya enggak pun, di sana itu tanahnya itu ngandung PB banyak dan PB itu ngancurin gigi, Franky. Jadi artinya kan ada dua nih dok, orang sampai kehilangan giginya. Pertama adalah karena kondisi alamnya yang membuat giginya habis.
Kedua adalah motivasi bisnis yang jahat, Ya. ya kan? Nah, ada satu lagi, Frankie. Apa lagi? Orang Palembang. Ah, Tahu nggak orang Palembang giginya juga hancur-hancur? gara-gara cuko. Ya. Ah, Tapi sekarang pertanyaannya, kalau itu terjadi, kenapa mereka nggak melakukan pencegahan, Frankie? Dan sebenarnya apa salahnya cuka itu? Kan empek-empek pakai cuka, wah enak banget kan itu. salahnya kenapa salah? Ya karena dikasih waktu itu dikasih sama orang, coba nggak dikasih cuma disimpan doang kan nggak apa-apa. Enggak, tapi kenapa cuka tuh bisa bikin gigi bisa jadi Oke. ompong semua? Dokter nanya nih, Iya, tanya. Logikanya aja. jangankan gigi dok, Apaan? besi aja karatan gara-gara asam. Itu asamnya sama apa cuka? Asam ini asam dapur, Asetat. asetat itu kan. Itu asam asetat. C2H5COH ya, betul ya? Iya, betul. Nah. Betul nggak dok? Betul ya? Betul. C2H5COH ya. Itu C ada pak itunya ada ya. Ini gara-gara kemarin datang guru kita kimia dok. Jadi sekarang Karboksilat dengan C2. jangan pakai lat-lat lagi dok. Ntar salah Karboksilat sebut. COH. Oke dok. Jadi betul tadi argumentasi saya. Asam itu sifatnya korosif. Karena kenapa? Gigi isinya apa? Kalsium. Nah itu kalsium larut ya dalam asam. Emailnya ke kikis, dentinnya ke kikis, bolong lancur. Kalau seperti itu saya sih masih masuk akal nih dok. Dokter punya teman-teman yang rokoknya kuat gak? Banyak Lihat giginya dok, hitam semua. hitam dan apa? Hancur. Iya. Ya jadi hancurnya tuh nggak hancur ke habis, tapi mulai kayak istilahnya kepotong sedikit-sedikit. Jadi nggak utuh lah. Pada coklat-coklat. Ya. semuanya. Banyak teman-teman saya yang giginya tuh hancurnya tuh bukan hancur langsung hilang, nggak. Jadi toto tinggal separoh atau apa. Itu sakit kali ya, Iya. kalau kena makanan ya. Oke, jadi sekarang gini, kita mulai nih dari soal orang di Bangka lah, di daerah Penghasil tambang timah. Sebenarnya bisa nggak orang yang ada di sana tuh bisa punya gigi yang tidak hancur begitu? Pertanyaannya, Bisa. diapain? Minumnya minum aqua, Ya, beli. Makannya makan yang bagus. iya, Ya kan dok? ya betul. Karena kita kan udah tahu, kalau zaman dulu mungkin orang belum sampai ke sana. Sekarang kita udah tahu, oh ternyata penyebab gigi rusak tuh gara-gara si Jadi airnya jangan minum dulu. air tanah. Air tanah tuh bukan cuma minuman, tetapi masakan juga harus dari pakai air aqua. Air aquanya aqua dari sini ya, jangan dari air aqua bikinan sana juga sama aja. Saya nggak tahu di sana ada air isi ulang nggak ya? Nggak tahu. Kalau ada air isi ulang, maksud dokter jangan air isi ulang ya, aqua isi ulang yang kayak gitu ya, karena Iya. Air problemnya benar-benar sama. yang dari Jawa lah. Nah, Paling sekarang di sini kan dia PB-nya nggak setinggi sana. oh pantas dok, di daerah-daerah itu dok, bisnis penjualan air mineral, air kemasan ya, kita nggak sebut ada mineralnya, air kemasan tuh bukan main lakunya. Iya. Tapi itu apakah itu kemudian peningkatan penjualan itu sebanding dengan giginya makin bagus? Itu kita nggak tahu, nggak pernah dilakukan. Tapi dokter gigi yang ditugaskan di sana tuh selalu bilang, wah kalau di sana sih yang namanya giginya hancur semua tuh dok katanya. Nah gitu. Nah sekarang balik ke Palembang. Bagaimana caranya tetap bisa makan pempek, makan cuko, tapi kagak giginya nggak rusak? Ini pertanyaan lebih sulit dok. Logika, tapi itu logika kan? Ya, pertanyaan lebih sulit. Kenapa? Pempek tanpa cuko kurang asik. Cuko doang kita minum, nggak ada pempeknya, nggak asik juga. Aneh gitu sakit, kan? sakit mah langsung. Sakit mah. Tapi pakai yang praktis kayak istri saya. Makan pempek nggak pakai cuko. Nggak enak. Nggak. Saya pernah nyobain. Cukonya udah dihabisin orang. Saya makan ya. Saya kan nggak kuat dengan pedes. Jadi cuko itu kan ada cuko yang pedes, ada yang cuko yang nggak pedes. Nah, satu kali cuko yang nggak pedesnya tuh nggak disediain.
Saya coba makan pempeknya doang, digoreng, dimakan. Nggak enak. Enggak, sebenarnya itu cuma otak kamunya aja. Itu sama juga kayak kita makan apa? Seblak kali ya. Enggak, pempek kalau dimakan sama sambal kacang boleh itu, Frankie. Beda, bukan pempek. Itu namanya apa? Om-om. Bukan. Empek itu kan dalam bahasa Cina kan berarti om. Ya kan? Empek adalah sebutan kepada. Tapi apa nggak boleh pempek dimakan sama sambal kacang, Frankie? beda. Jadi kayak batagor gitu ya, loh. makanya saya bilang jadinya om-om, bukan pempek lagi. Batagor, Frankie. Batagor bukan. Iya, batagor sebenarnya mirip kan? Mengandung. Cuman nggak ada ikannya batagor. Ikan. Mana batagor itu kan cuman tahu sama sagu, Frankie. Coba Dokter Jaya ke Bandung tuh ada beberapa tempat batagor yang sangat populer. Mulai dari zaman dulu harganya cuman berapa ratus perak. Sekarang kalau nggak salah berapa tuh? 3.500 atau 7.000 tuh satunya tuh. Ya murah lah. Mahal berkali lipat, itu udah kayak harga emas aja, Dok. Naiknya kenceng. Enggak, tapi sekarang balik lagi, itu bagaimana caranya tetap makan pempek dengan cuko tapi kagak giginya nggak rusak, Frankie. Oh, gampang. Supaya tuanya tetap masih bisa makan. Saya bisa jawab sekarang, Dok. Gimana? Makannya jam 2 malam. Terus? Di mimpi. Gak enak juga mereka. Mendingan makan pempek nggak pakai cuko daripada begitu. Makannya di mimpi, jadi kita makan ngerasa makan, tapi cuma di mimpinya doang. Gitu. Tapi sebenarnya kan gini, sebenarnya itu sebenarnya hal biasa lah. Yang namanya reaksi kimia antara asam dengan logam itu kan terjadi tergantung lamanya kontak. Lama dan sering ya, Dok ya. Ya. Kalau orang habis makan cuko, terus kemudian karena dia itu terus dia sikat gigi, sikat gigi langsung, itu hancur giginya lebih cepat. Gimana? Malah lebih cepat hancur? Iya, karena di giginya itu masih dilapisi dengan asam, disikat gitu, sikat tuh mekanik sama kimiawi gabung jadi satu, lebih cepat. Jadi diratain tuh ya. Iya. Jadi sama aja kayak kita ngaduk gula dalam larutan teh. Ya kan, kalau kita cuma taruh doang, lama larutnya kan. Ini diaduk pakai sendok. Kira-kira gitu kan, Dok? Ya. Jadi yang benar adalah mestinya habis makan pempek itu kumur-kumur sama air aqua. Kumur udah lumayan sering minum kumur sehingga cukanya itu udah nggak ada lagi di gigi. 30 menit kemudian baru sikat gigi. Atau nggak usah sikat gigi sekalian ya, Dok ya? Ya sikat lah. Enggak, baru sikat gigi. Jadi sikat gigi itu harus delay setelah kumur. Itu caranya, Frankie. Tapi yang itu ya boleh dilakukan penelitian barangkali apa perbedaannya gitu. Ntar kita mesti tanya sama dokter gigi Melani atau dokter gigi Anggi tuh, Dok. Dia kan mungkin lebih banyak pasien-pasien yang kasus-kasus kayak gini, Dok ya. Tapi nah, terus, Dok. Ya itu udah ada berapa sebab tuh. Satu itu makanan itu makanan minuman itu karena PB. Yang kedua tuh karena asam. Makan asam. Bukan cuma itu. Kalau kita makan makanan apapun yang asam itu sama efeknya. Cuman kalau orang yang di Palembang kan udah terlalu sering makan begituan. Sering kontaknya gitu loh. Apalagi tadi kamu udah sebut merokok. Merokok itu sangat merusak gigi, Frankie. Jadi artinya apa? Bagaimana caranya? Kalau dia merokok supaya giginya nggak gitu. Yang jelas kalau perokok itu selalu giginya tuh ada coklat-coklatnya. Itu namanya nikotin stain. Nikotin stain. Iya. Jadi bercak nikotin, warnanya coklat. Nikotin stain itu selalu ada pada perokok. Jadi dia nggak bisa bohong lah kalau dia perokok. Lu perokok lo gitu kan, kelihatan hitam coklat-coklat gitu. Ya kalau perokok sih gampang, deket aja kita badannya udah bau rokok. Nggak usah cerita, kita deket. Maksudnya dia nggak usah cerita bahwa dia bau rokok, dia ngerokok. Begitu kita deket, badannya udah cerita sendiri. Iya enggak, tapi sekarang bagaimana caranya supaya dia tetap perokok tapi nggak mau giginya nggak rusak? Itu gosok gigi. Kalau yang itu. Itu segera gosok gigi dan secara rutin harus ke dokter gigi, Frankie. Itu caranya. Kasih stem cell. Nggak usah.
Belum bisa itu. Nah, ada. Nah, itu selain itu ternyata ada yang bikin gigi rusak juga, Frankie. Makan es batu. Teh. Oh, Teh itu bisa bikin seperti kayak nikotin stain. Nikotin stain, cuma kalau nikotin itu lebih coklat, dia itu coklatnya nggak terlalu ini. Dan biasanya tuh dia warnanya itu di tempat yang nggak kena sikat gigi, bagian dalam segala macam, jadi masih ada coklat-coklat gitu loh. Jadi yang begitu harus sikat gigi lebih sering dan secara rutin harus ke dokter gigi. Karena ke dokter gigi itu sama dia udah pasti dibersihin kan. Sekalian ngilangin plak segala macam. Apa istilahnya dok? Scaling. Nah, itu pasti dibersihin sama dokter gigi. Jadi ya paling kurang lebih sehat lah. Dan kalau ada bolong juga cepet-cepet diberesin. Apalagi yang bisa ngerusak gigi? Makan es batu dok. Itu dia. Makan es batu gak ada masalah. Es batu digigitin. Dikerekak-rekak air tak. Es batu digigitin, itu yang jadi masalah. Karena tuh barang keras sama keras, itu kadang-kadang emalnya rusak, kadang-kadang retak segala macam, jadi nanti sumber itu. Kadang-kadang bisa bikin totok-totok, bukannya es batu yang pecah, gigi seri ya dok patah. Oke, sekarang masalahnya, bagaimana menghindarinya itu? Dibikin es serut. Oke, satu. Jadi es serut dikasihin kelapa muda, dikasihin alpukat, kasih susu kental manis sama nangka, jadi es teler. Enak. Caranya dikasihnya adalah minuman dingin pagi. Dikasih minuman dingin, jangan minuman pakai es. Nggak ada yang digigit kan. Iya. itu belum jadi es. Kalau terpaksa ada minuman ada esnya, dikasih sedotan pagi. Lebih bagus lagi, ada cara lagi dok. Tempelin es batunya ke perut. Minum dingin di sini dok. Ditelan ya? Enggak, es batunya tempelin ke perut, jadi dinginnya di sini. Oke, jadi banyak nih dok ya. Termasuk es batu aja yang tadi saya jawabnya cuma nggak jawab ngasal, ternyata benar. Terus teh, kopi, rokok, PB, sama cuka. Apalagi? Apalagi cuka. Pernah lihat nggak ada teman kamu yang buka botol pakai gigi? Buka botol aku aja pakai gigi. Gigi itu dipakai juga buat jadi kayak pahat. Pahat atau tang. Iya, itu buka sesuatu pakai gigi. Buka botol. Botol nggak ada bukaan botol udah pakai gigi. Atau bukaan cemilan, gitu kan? Itu nggak rusak gigi, Jadi nggak boleh tuh. Tapi Dokter Jaya pernah nggak ada satu bintang film di dalam film yang sengaja memperlihatkan kekuatan giginya? Ada dia narik mobil pakai gigi. Ya, di film apa dok? Bukan film. Enggak, di film di Indonesia juga ada Limbat. Si Limbat. Iya. Limbat tuh pakai gigi kan? Ada mobil, truk, dia pakai itu digigit pakai gigi. Ditarik. Kalau dokter lihat filmnya James Bond, ada musuhnya James Bond itu yang namanya si Jaws. Kasih lihat giginya. License to Kill atau apa ya? Lupa saya. Pokoknya ada. Jadi dok, itu gigi nggak boleh dipakai untuk yang hal yang bukan mengunyah, bukan untuk makan. Gitu. Itu nggak boleh, Frankie. Sangat terlarang. Jadi pakai lagi, karena kalau lama-lama juga ketarik-tarik gigi itu bisa posisinya bisa berubah, Frankie. Posisinya berubah dan kemudian dia nggak bisa gigit dengan baik. Ya, makanya sekarang laku dok pakai bracket itu dok. Apa? Bracket itu apa? Behel ya? Behel cuman ada yang murah katanya dok. Apalagi Frankie? Tukang bangunan megang barang pakai gigi. Tahu nggak dia mau makuk gitu, pakunya digigitin. Sok. Oh, dia nggak pakai gigi, bibir dok. Kalau paku itu. Enggak, tapi kadang-kadang kalau banyak sampai ke gigi, Frankie. Jadi kadang-kadang gigi itu akhirnya ada lekuk-lekukan begitu. Misalnya contoh, jadi memegang sesuatu tuh pakai gigi. Orang dulu tuh waktu orang makan mau buat itu ngerokok tembakau, ada cangklong. Cangklong dimasukin sini gitu. Itu kan dia dipegang terus kan. Giginya tuh cekung loh. Oh, jadi bentuk cangklongnya di sini. Ada bolongannya. Enggak, itu juga merusak gigi, Frankie.
Jadi gigi itu secara anatomi nggak boleh terus-terusan dipakai untuk hal-hal yang sifatnya rutin kayak tadi. Ya, dan itu Bentuknya bukan berubah, ya? kerjaannya dia kan. Bukan tugasnya dia. Sekarang dok, ini nggak tahu nih dokter Jaya ini kan kita bicara gigi ini kan otak saya tuh kadang-kadang mikir, kenapa kita nggak kasih pelindung gigi ya dok ya? Ada nanti. Ada nanti ya? Ada pelindung gigi. Nah, jadi itu- bentuknya seperti gigi, langsung kayak di ituin kayak kita punya mobil tuh di coverin gitu sama itu. Ada. Ada ya, kasih Namanya shield gitu ya. tooth guard. Tooth guard gitu. Oh. Tapi bukan yang buat petinju. Petinju kan Bukan, itu kan bukan. untuk melindungi gigi juga tuh Ya, supaya nggak itu. patah giginya. Itu. Oke. Nah, sekarang gigi itu seberapa pentingnya sih, Dok, dalam kehidupan itu? Gigi sekarang gini, kamu kebayang nggak? Kita hidup tuh dari mana? Oksigen sama makanan. Oksigen masuk lewat paru, maka itu harus dijaga kan. Yang kedua makanan. Nah, makanan harus dari mulut. Kalau mulut tuh dia mencerna pertama tuh mulut, gigi. Dia menghancurkan, mesti 32 kali digigit-gigit, hancurin masuk, sehingga kerja usus tuh jadi ringan. Kebayang nggak? Kalau kamu nggak pakai gigi, ada toge kamu makan, ada kangkung kamu makan, betapa beratnya itu kerja perut, usus. Akibatnya kamu bisa aja makan toge, keluar toge, Franky. Nah, udah gitu ayam goreng kamu nggak bisa makan. Jadi akhirnya kamu kurang gizi. Oh, pengaruh banget, Franky. Itu dua hal yang nggak boleh. Jadi Nah. gigi itu harus dipelihara dengan baik. Jadi, nah, sekarang saya balik, Dok, pertanyaannya gini. Kita kan makan untuk mengambil nilai gizinya, Dok, dari makanan. Makanan itu kita blender. Nah, itulah yang dikerjakan pada astronot, Franky. Astronot itu dikasih protein sekian gram, ini sekian berupa cairan, dia minum, nggak pernah makan orang astronot itu. Tapi kalau yang begituan itu akibatnya apa? Makan itu adalah juga gerakan. Itu membuat kita punya otot ini jadi bagus, Franky. Kebayang nggak kalau barangkali one day kalau orang tuh udah begitu modern ya, makanan itu udah nggak perlu dikunyah, langsung berupa cairan aja masuk ke dalam. Peot. Bukan peot, mulut kamu cuma seperti kayak cangklong kali. Cuma buat nafas doang. Oh, kayak kuda laut, Dok. Iya, kayak kuda laut. Ya, Kayak jadi ya berubah lah kayak burung fungsinya. kolibri. Dan satu yang namanya mulut, gigi itu buat bicara loh, Franky. Buat suara loh. Coba deh kalau gigi kamu lagi pada hancur, bolong-bolong gitu, suara kamu pasti jadi sengau, jadi beda. Oh my God. Resonansi itu ada di mulut loh. Tergantung gigi kan, gigi dan lidah. Jangan salah. Jadi gigi itu bukan cuman untuk ke dalam ini, Dok ya. Untuk hal berkomunikasi. Dan satu, Franky, kecantikan kamu ketemu cewek secakep apapun kalau giginya ompong langsung. Itu soal kecantikan, saya balik omongan Dokter Jaya. Itu kan kebudayaan, Dok. Iya. Tergantung budaya yang mana. Ada orang yang ngeliatin orang punya gigi bagus, ada orang yang punya giginya begini bagus, ada yang nggak punya gigi dia nggak punya cantik gitu, Dok. Nggak usah repot-repot. Itu kita ya, masyarakat kita. Ya, Oke, Dok. terus Jadi apa lagi? Pernah tahu nggak ada orang yang punya hobi tuh gigit jempol, ngisep jempol? Oh, Saya pernah, inget ya, kan jadinya monyong. adik saya ya tiga tingkat di bawah saya. Dari sejak kecil tuh ya mungkin karena stres atau apa saya nggak tahu, dia ngisep jempol. Itu sampai SD, ngisep jempol. Sehingga di jempolnya sini sampai ada seperti kayak luka gitu, jadi berjendol gitu di ruas jempolnya. Dan dia kalau nggak ngisep jempol dia nggak bisa tidur. Nah, jempol dia deh. Ya jempol dia. Bukan jempol orang. Itu bisa merusak struktur gigi karena adanya benda yang dimasukin gitu, posisi giginya jadi berubah. Posisi gigi dan rahang itu bisa berubah. Tapi itu udah menjadi sesuatu yang nggak bisa dilepas, Franky. Terus tapi akhirnya adik saya itu bisa lepas dari ngisep jempol. Diapain? Si racun. Mati deh. Enggak, racunnya setengah bikin mati, Dok. Dulu ya nenek saya makan sirih, Franky.
Kalau sirih kamu tahu bikin sirih gimana? Oh, tahu. Ini daun sirih. Nah, Kolesin kapur. ya kapur sirih. Kasih yang merah, yang itu apa sih? Gambir. Jambir. Terus kasih pinang. Pinang ya kan? Terus Dibungkus. Kadang-kadang dikasih itu Tembakau. Dibungkus. Cengkeh segala macam deh. Ya, dibungkus. Punya-punya. Punya-punya atau ditumbuk baru dimakan. Merah langsung, Dok. Merah. Nah, yang paling pahit apanya? Yang paling pahit tuh kalau dia nggak punya duit buat beli. Pahit tuh, Dok. Apalagi masih tinggal pacar ya pahit. Pahit. Nah, komponen itu, komponen sirih itu yang paling pahit tuh gambir. Gambir itu kan getah. Gambir apaan sih? Gambir. Ya tahu, tapi gambir itu sebenarnya apa? Dia bentuknya tuh kayak silinder. Gede segini. Silinder gitu ya, tingginya 1 cm, dari pohon ya? 1,5 cm. Iya, dari gambir. Itu kan cuma diambil sepotong itu yang bikin merah, Franky. Di Dan gambir, itu yang bikin pahit. Gambir kecampur sama kapur. Itu jadi merah. Nah, gambir itu saya ambil secuil sedikit, saya olesin di sini. Nah, jadi pacar. Dia masuk, waduh, pahitnya setengah mati. Habis ini cuci sama dia. Dia masih pahit. Akhirnya stop. Nah, itu racunnya berarti, Dok. Dikasih racun itu tidak mematikan. Enggak, tapi saya nggak tahu. Tapi gambir tuh masih ada yang jual, Renge. Pergi ke pasar tradisional tuh, di tempat orang jual sirih. Ada gambir. Dokter kalau ke pinggiran luar kota nih, Dok, masih banyak itu yang nyirih kayak gitu, Dok ya? Masih. Daerah Indonesia yang mana yang suka makan begitu? Papua banyak ya. Terus kemudian kita ke daerah Lombok segala macam. Saya kan kebetulan emang supir akap, jadi kerjanya keliling-keliling sana sini. Terus kalau yang makan begituan terus dia ada buat bersihin giginya apa? Kelapa, sabut. Bukan tembakau. Tembakau ya. Tembakonya itu ya di pulung-pulung buat gesek-gesek itu loh, cuci. Susur namanya. Nah, terus yang lebih parahnya tuh bukan cuman itu, Dok, kalau orang sirih. Jangan parah lah, normal kok itu. Saya ngelihatnya dia ngeludahnya tuh sembarangan di mana aja. Bekas ngeludahnya kan jadi. Enggak, ludahnya banyak. Merah. Kalau dia telan, nanti ususnya merah, Franky. Ngebingungin kan kalau. Itu bahaya nggak tuh? Enggak ya. Kalau nanti kita ngomong gitu, nggak bahaya. Dia memperkuat gigi katanya. Iya. Tapi dia bisa bikin kanker mulut. Katanya begitu. Tapi ada satu, kalau di luar negeri di mana tuh yang makan begitu? Tetap masih daerah Asia, Dok. Di Taiwan. Di Taiwan itu yang nyirih begitu. Kalau mereka bukan sirih, dia nggak makan sirihnya, pakai pinangnya. Pinang itu dijual di pinggir jalan tuh, Rengki. Digigit-gigit sama dia, ludahnya merah. Saya dulu waktu pertama kali kan saya sekolah di Taiwan kan, di Taipei saya sekolah. Di sana saya naik mobil, diantarin sama guru saya, Lause. Saya bilang mobilnya bagus, kenapa dekat pintunya ada merah-merah. Jadi ya begitu, dia makan gitu. Jadi di sana itu beda sama di Indonesia. Indonesia kan yang makan kan nenek-nenek biasanya. Kalau di sana tuh anak muda, Franky. Nah, kenapa anak muda makan gambir? Gambir itu bisa bikin mabuk, Franky. Gitu? Mabuk. Karena yang jualannya itu loh, Franky. Di pinggir jalan tuh, kan kalau kita pergi ke ini nih, pergi ke kota. Di pinggir jalan kan ada jualan tuh. Maksudnya kota di Jakarta, ya, kota di Jakarta. Banyak orang yang gitu kan jualan pil biru. Kalau di sana tuh jual gambir, Franky. Ya. Nah, yang jual gambir jadi kayak kios-kios kayak gitu. Yang jualan tuh cewek. Cewek cuma pakai bikini lah, pakai baju-baju Doc Mini lah. Pokoknya muda-muda dan cantik-cantik, Franky. Dokter member di situ? Hah? Enggak, belum. Jadi saya bilang itu jualan apa? Kenapa jualan seksi begitu? Jadi setiap kali sopir yang jalan itu pasti mampir, beli gambir. Mungkin beli gambir berapa boleh colek kali, saya nggak tahu, tapi barangkali. Enggak, tapi itu banyak yang begitu. Jadi anak-anak muda tuh makan gambir. Saya bilang, apa sih rasanya? Ya rada mabok-mabok dikit kan, jadi bilang. Saya yang kayak gitu saya nggak mau lah. Nggak mau. Katanya enak. Tapi saya nggak pernah coba. Saya ngolah ya. Pinang itu saya olah. Masih ngolah buat nenek saya.
Karena saya makan begituan soalnya. Tapi bener nggak tuh si nyiri itu, kan tadi ada jadi kanker mulut tuh katanya. Enggak, udah Tapi- diteliti. Tapi bahwa itu bikin kuat gigi itu bener apa nggak tuh? Ya Udah katanya nanti mungkin diteliti kita nggak? akan bahas sendiri yang begituan dia. Tapi di Papua tuh masih banyak yang begituan, makan begituan. Anak-anak laki-laki pun makan. Kalau di Jawa sini kebanyakan orang tua dan perempuan. Ya perempuan kebanyakan sih. Perempuan. Kalau di Papua laki perempuan makan. Tapi kalau di Taiwan anak muda, Renggi, anak muda. Laki perempuan atau Iya. laki doang? Laki perempuan. Laki Tapi laki perempuan. lebih banyak. Jadi ini pil biru alamiah lah ya. Nah, oke, jadi tadi kita bahas bahwa gigi itu berfungsinya banyak untuk masalah untuk pengolahan asupan makanan dan kosmetik. Ya. Ya, dan satu lagi adalah untuk masalah komunikasi, Ya, suara. ya. Nah, sekarang kalau kita nggak punya gigi, kan kita masih bisa ngomong, Dok ya. Bisa, tapi ngomongnya berubah suaranya. Suaranya berubah. Tapi satu nih, saya masih belum selesai nih dengan Ya. ngisep jempol nih. Ngisep jempol tadi. Waktu saya kuliah di UI, kan ngumpul tuh antar fakultas. Saya ketemu ada satu orang lagi kumpul rame-rame lah, seperti kayak rame-rame mahasiswa gitu. Nginep di pagi gitu loh. Jadi maksudnya kayak piknik gitu lah, rame-rame. Kecipelang. Ya, ada orang yang begitu sore malam dia pergi ke pojokan, tidur di pojok, nggak pernah tidur di tengah ranjang. Saya bingung, cewek nih, kuliah loh, nggak taunya sebelum tidur dia ngisep jempol, dan itu nggak bisa hilang lagi. Frustrasi dia, Dok. Hah? Frustrasi. Lo enggak, tapi rada-rada aneh begitu. Tapi itu sih sebenarnya belum terlalu aneh juga. Saya waktu sekolah kedokteran, salah seorang teman saya, kan kita kan di puskesmas, jadi lagi di bagian public health nih. Kita harus ke puskesmas, belajar jadi dokter puskesmas gitu loh. Ada 5 orang Dokter rame-rame. pura-pura tuh, Dok. Hah? Dokter pura-pura atau udah jadi Enggak, dokter? belum, masih mahasiswa. Mahasiswa. Kan mahasiswa kan masih bagian kebidanan, bagian apa, ini public health, kesehatan masyarakat, PH. Ke situ kan rame-rame kan kita tidur satu mes begitu. Ada satu teman saya tuh yang nggak bisa tidur, tapi nggak bisa tidur bukan karena dia ngisep jempol. Dia kemana-mana tuh bawa tali lagi, tali dari ini, dari kain. Talinya udah lusuh, udah cokot-cokot gitu. Jadi kalau mau tidur, ya selalu dipegang tali itu. Ya pulung harus bisa tidur lagi. Kebayang nggak? Lagi ngebayangin, Dok. Hah? Lagi Nggak, tapi ngebayangin. bingung kan? Ya itu kebiasaan dari kecil. Ada orang yang ya misalnya pergi kemana, dia harus tidur di bantalnya dia. Oh, bantalnya udah banyak lusuh. itu mah. Itu kemana-mana. Banyak sampai itu bantal jimat si kecil. Iya, di situ dia rupanya udah adiksi itu dengan Bau bekas ilernya. ilernya itu loh. Kalau di tempat lain kadang-kadang nggak bisa tidur lagi. Nah, kalau misalkan gigi nih, Dok, saya kan perhatikan gini, gigi kita kan cuma satu kali regenerasinya, Dok. Ya. Sementara reptil tuh bisa tumbuh terus. Reptil nih, Dok, giginya Iya. tumbuh terus dan Tapi kalau kebanyakan manusia binatang. reptil, kan katanya sekarang ada manusia reptil yang kalau kondisi gelap matanya tiba-tiba hitam matanya segaris. Segaris. Gitu. Nah. Siapa tuh? Siapa nggak tahu, Dok. Ada bintang filmnya katanya kayak Saya gitu. sih cuma ada. ngeliatnya waktu di film Spider-Man aja tuh, waktu dia ngelawan tuh monster yang tahu-tahu jadi kayak gitu, manusia reptil. Ada. Siapa? Enggak, itu kan teori konspirasi. Oh. Ada orang-orang yang bilang wah itu turunan reptil tuh bukan manusia. Iya, tapi kenapa? Problemnya tuh otak saya dari tadi berpikir binatang boleh dibilang kan giginya tumbuh lagi. Itu DNA, Frankie. Oh, DNA-nya dia. DNA-nya. Kalau manusia ya memang DNA-nya kayak begitu. Berarti saya mau titip sama Dokter Jaya, tolong perhatiin Dokter Jaya DNA yang buat gigi itu yang mana? Ya kita kembangin. Jadi artinya kita nggak pernah takut dengan kehilangan gigi gitu kan? Enggak, tapi sebenarnya gigi itu tidak ada masalah. Sebagian besar sih orang tidak masalah. Cuman gigi itu harus dijaga.
Makanya tadi kita cari hal-hal apa saja yang bisa merusak gigi sehingga di hari tua orang itu tidak punya gigi dan kemudian mengalami kesulitan Jadi, gitu loh. Makanya harus aware kan dok ya. Jadi kenapa kita bahasnya bolak-balik fungsi gigi sama makanan? Karena kalau kita cuma kasih tahu nih dok, makan begini-begini, ya nggak ada ngaruh, ya kan? Tapi kalau kita kasih informasinya bahwa gigi ini adalah suatu hal yang berguna sampai usia lanjut, ya baru mereka mikir deh. Gitu. Terus menandakan cerita nggak? Ada nenek-nenek ditipu, Franky? Sama kakek-kakek. Sama cewek-cewek. Nenek ditipu sama cewek-cewek. Jadi ceritanya ada lokalisasi ditutup nih sama departemen sosial. Terus? Ambil kan, tuh ada mobil kan, mobil gede. Perempuan-perempuan disuruh masuk ke dalam mobil itu, mau dibawa, mau dididik lah di departemen sosial. Nah, di dinas sosial. Ya, dikasih pelatihan lah apa segala macam supaya bisa hidup dengan baik gitu loh. Lagi baris-baris lagi mau naik ke dalam mobil. Terus ada nenek-nenek liwat. Nenek nggak punya gigi, Franky. Ini dari tempat lokalisasi nih dok ya? Iya. Nenek kebetulan lewat di situ. Dia nggak tahu lokasi apaan gitu. Nah itu dia liatin. Ini kenapa perempuan pada baris semua? Si nenek kan merasa perempuan. Dia colek salah satu perempuan di belakang. Cuk, ada apaan Cuk? Enggak nek, kata dia bilang. Terus mau ngomong gimana sama si nenek kan? Takutnya neneknya nggak ngerti. Member apa bukan gitu ya? Enggak nek, mau pembagian coklat katanya. Terus sih kayak ditipu kan neneknya. Ikut dia. Kalau bagian coklat saya suka coklat katanya. Dia ikut. Begitu yang lain semua naik, tinggal si nenek mau naik. Ditanya sama petugasnya, loh ibu ikut? Ya ikutlah katanya. Emang mami sih bisa nek? Ya bisa lah, dikemut-kemut katanya. Ya, akhirnya darah gini si nenek susah, mereka lama. Ya coklat. Ya, sebenarnya dok, kalau udah tua, apalagi kayak gitu ya, biasanya seks itu menjadi oral seks dok. Dokter tahu kan? Oral seks. Tahu nggak dok? Ya cuman ngomong jorok dok. Iya, cuman ngomong doang. Oh tadi saya cium gitu atau apa? Dia nggak bisa praktekin lagi gitu. Cuman di oral doang, dia apa? Diomongin doang. Oke, Dok. Jadi sekarang gini dok. Kalau belum selesai. Oh belum. Terus deh. Belum. Kalau minum susu malam-malam nggak boleh minum susu malam. Kenapa? Saya protes nih dok, karena saya sering minum susu justru malam enak. Nggak boleh minum susu hangat lagi. Susu malam, susu itu mengandung laktosa. Laktosa itu gula. Gula, malah disakarida. Ada glukosa dan galaktosa. Kalau gigi kita diliputi dengan susu, waktu kita tidur, susu itu akan berubah menjadi plak. Jadi asam itu ngeroposin email, kemudian bolong. Jadi kalau malam hari nggak boleh minum susu. Kalau minum susu mesti kumur-kumur, sikat gigi. Jadi nggak boleh minum susu sebelum tidur. Saya kerjanya minum susu sebelum tidur, sering banget. Karena apa? Ya nggak, makanya habis itu minum harus susu, dikoreksi. habis minum susu tuh enak tidur justru dok. Serius. Susunya apalagi susu hangat, enak tidurnya. Nanti dokter Jaya. Susunya susu apaan? Susu sapi, susu kuda? Enggak, kalau dulu waktu masih kecil saya susu sapi murni. Yang kan tiap pagi tuh tukang susu dia naik sepeda ya dok. Zaman dulu masih naik sepeda, terus botol susunya 1 liter itu 1 botol beling tuh. Yang putih tuh. Bening. Sekarang sih saya susu kemasan minum. Susu kemasan juga saya minum tuh ada yang rasanya mirip persis kayak susu murni. Dan ada satu lagi yang hambar. Saya nggak perlu sebutin mereknya karena nanti saya promosi lagi kan. Saya lebih suka yang rasanya seperti susu murni. Sebenarnya di supermarket juga ada susu murni katanya yang dia punya bertahannya cuma 2-3 hari. Tapi saya nggak beli yang kayak gitu kadang-kadang soalnya yang minum kan cuma saya sendiri. Seliter nggak mungkin habis dalam tempo 2-3 hari kan, satu gelas cuma 200 mili. Ya beli yang kemasan biasa aja lah. Oke, jadi di situ susu pun nggak bagus sebenarnya ya.
Cuman bisa dinetralisir, dokter Jaya bilang. Habis minum kumur. Ya. Nah sekarang gini dok, kalau misalnya kayak tadi dok, dokternya kan nganjurin kan kumur tuh dengan air murni. Kalau kita kumurnya dengan obat kumur, Obat kumur nggak ada masalah. nggak masalah. Kalau obat kumur itu baik karena dia ngilangin kuman. Ya paling sedikit itu, tapi jangan kumur-kumurnya sama soda. Kumur-kumurnya sama Coca-Cola. Itu nggak boleh. Kumur soda terus ditelan. Nggak mau rugi dok. Enggak, pokoknya pakai air putih. Nah sekarang apalagi jarang sikat gigi, Frankie. Nah sekarang pertanyaan saya, sikat giginya berapa kali masihnya? 2 kali saya sebenarnya. Kapan? Pagi sama malam. Jujur aja dikasih taunya sama dokter gigi Melani tuh harus sering. Ya paling sedikit 2 kali. Iya saya pagi sama malam dong. Soalnya kalau siang kan kita beraktivitas tuh. Ya saya kan orang pemalas. Nggak pernah bawa apa-apa, ngandelin orang bawain. Oke, kalau 2 kali itu ada syaratnya, Frank. Syaratnya kamu sepanjang hari itu jangan makan makanan yang tepung-tepungan, jangan makan yang gula-gulaan. Tapi kalau kamu makan yang tepung-tepungan, misalnya kayak roti, kue, segala macam, sebaiknya setelah makan sikat gigi. Saya biasanya kumur dok, kalau habis makan kumur-kumur atau ya cuman kumur-kumur saya kadang-kadang kalau pas lagi sama orang kumurnya nggak dikeluarin, telan, karena kumurnya kan pakai air minum, kumur, telan, set, ya kan nggak bagus, ada orang kita wah gitu kan. Kumur pakai apaan? Minuman kita. Oh, bukan betadin. Gak, betadin ntar pada bersih lagi usus kita dok. Saya pikir pakai betadin. Enggak, kita kumur pakai minuman sendiri aja. Jadi tunggu, dokternya ada lagi nggak yang mau saya kadang-kadang mau nanya nih dok. Masih ada. Nah, terus dok. Jadi sikat gigi, dan sikat giginya harus benar. Nanti kita ngomong sikat gigi yang benar. Yang benar cukup. Dan apalagi ke dokter gigi secara teratur, Rengge. Berapa bulan sekali harus dokter gigi? Walaupun nggak ada sakit gigi. 3 bulan dok. 3 bulan, 6 bulan cukup. 6 bulan sekali ke dokter gigi untuk apa? Ngebersihin karang, karena karang itu adalah sisa-sisa makanan yang nempel. Dia belum nempel sekali, tapi kalau dia udah nempel sekali dia ngerusak dan dia akan bolong. Ini barusan dari dokter gigi kemarin. Jadi itu, dan orang Indonesia itu paling pantang ke dokter gigi sebelum sakit. Terus terang, kebanyakan begitu. Bukan hanya sebelum sakit parah. Ya. Kalau baru dikit-dikit aja dia males dok. Nah sedikit aja selalu nanya kalau temen apa sih, gue sakit gigi minum apa dong? Lah sakit gigi ke dokter lah. Bukannya kita nggak mau ngobatin, tetapi lu sakit gigi itu kan nggak ngilangin sebabnya. Nah, dokter gigi sekarang banyak spesialisasinya lagi. Cuman sekarang masalahnya kalau menurut saya sih ya, yang namanya scaling itu mahal, Frankie. Lumayan mahal, dulu mah murah sekali. Kalau sekarang mahal. Kalau di tempat swasta itu bisa 1 juta, Frankie. Benar. Jadi kalau kadang-kadang buat orang-orang yang biasa gitu enggak. Tapi kalau ke puskesmas sih, kalau menurut saya masih bisa kan, di puskesmas ada dokter gigi. Iya. Ya jadi mesti rajin untuk itu, karena dokter gigi itu kan ngebersihin karang, kemudian ngelihat ada yang bolong apa enggak sehingga bisa diobati sebelum bolongnya gede. Tapi kemajuan dokter gigi hebat tuh dok. Kita direparasi gigi kita sampai nggak bisa kelihatan tuh hasil reparasinya tuh yang mana. Sama kayak tukang ke dok magic. Iya. Lobang nih dok, ditambal sama dia. Nggak kelihatan itu bedanya tuh sama gigi aslinya. Dan bukan cuma itu, kalau giginya dibetulin dengan benar, suara kamu bisa makin merdu, Frank. Dibetulin secara benar dok? Iya, suara kamu bisa jadi lebih bagus daripada biasanya. Ini aja udah bagus dok. Ini udah bagus. Nggak lah, ntar saya jadi bintang penyanyi lagi dok. Oke. Terus apa lagi dok? Ada orang yang punya hobi gigit kuku, Frank. Banyak itu dok, banyak. Nah, kenapa orang gigit kuku? Pertama ya, di luar daripada kebiasaan buruknya ya, ada hal-hal yang kita mau ambil praktis saja. Kita gunting, masih ada sisanya. Susah kita gunting pakai gunting.
Jadi terpaksa pakai gigi. Sekarang ada solusinya. Gunting kuku ada yang miring, Renggi. Iya, kalau diguntingin orang, kalau kita gunting sendiri kan Makanya manicure atuh. biaya lagi, Dok. Enggak, tapi gigit itu kebiasaan, Frankie. Karena kalau orang nggak pernah gigit, dia nggak itu. Tapi gigit kuku itu akan membuat, pertama, kalau tangan ini kan kotor, kita nggak terlalu sering cuci tangan kan. Kalau gigit kuku gitu, di kuku itu ada banyak kuman, ada telur cacing dan segala macam, jadi bisa infeksi. Gampang terjadi karies. Ya, kebetulan kalau saya mah tangannya bersih terus, Ya, Dok. gigit itu kebiasaan, tapi juga ada unsur meniru. Jadi kalau mamanya gigit kuku, anaknya ikut gigit kuku, dan itu tidak boleh di kuku. Dan ada lagi, bukan cuma gigit kuku, gigit pensil, gigit pen. Pernah lihat nggak ada orang yang suka gigit? Bukan Stres. pennya, Dok. Ininya, tutup pennya. Kalau zaman dulu kan ada Bic, BIC. Ada tutup. Sekarang juga ada sih pen yang masih pakai tutup. Dia punya tutupnya itu digigit. Iya, itu kebiasaan, Frank ya. Kebiasaan dan itu ada hubungannya dengan stres. Jadi itu juga nggak bagus untuk gigi. Ya tapi balik lagi ke awal, Dok. Stres bisa bikin gigi rusak nggak? Hah? Stres Bisa. bisa. Salah satunya adalah gini, kalau orang stres tuh dia suka mengertakkan gigi, itu salah satu. Nah, lagi namanya bruxisme. Krek, jadi kayak gemas gitu loh. Kadang-kadang nggak begitu sampai keretak-keretak sampai kedengaran orang. Nah itu bruxisme namanya. Bruxisme itu adalah satu keadaan di mana orang sengaja atau tanpa sengaja tuh dia menggertak-gertakkan ke giginya. Giginya kok gitu-gitu, giginya bisa rusak tuh, Renggi. Dan itu turunan. Nah, tapi sebelum kita masuk bruxisme itu, Dok, dari tadi tuh saya mau nanya, seberapa fatalnya sih, Dok, kalau kita kemudian hidup tanpa gigi? Apakah itu kemudian secara drastis akan mempengaruhi usia kita, atau Otomatis pelan-pelan akan menurun. Jadi karena tidak kita drastis, ya? gizinya itu akan berkurang. Oh. Kecuali dia udah begitu, pokoknya gua usahain apa, gua nggak bisa makan buah. Dia blender, dia makan. Ada gini semua makanan dicincangin sama dia, itu mungkin tidak ada masalah. Ya, jadi kalau kayak begitu usahanya tuh harus cukup kuat. Artinya orangnya itu memang concern dengan makanan. Dia barangkali menghitung kalorinya, proteinnya sekian dan kemudian dia harus meluangkan waktu untuk ngurus itu. Karena kalau enggak ya susah. Dan satu lagi pasti ada gangguan sosialisasi, Frankie. Kalau diajak makan-makan, reuni dia nggak mau, Frankie pasti. Iya dong, ngapain gua makan-makan, gua nggak bisa makan begitu bawa loh. pulang? Ribet pakai besek ya. Nah, Dok, ini ada satu yang otak saya tuh nanya gini. Tadi kan dokter jawab waktu saya tanya makanan di blender secara gizi asupan itu kan masuk, Dok, ya. Tapi pertanyaan saya adalah kemudian kalau kita makan masukan yang kayak begitu terus, makanan yang sudah dihaluskan terus nih, Dok. Ya. Sama seperti makanan bayi, Oh, ya kan? Alat-alat pencernaan dalam badan kita ada pengaruhnya nggak, Dok? tidak, karena mestinya yang namanya di blender itu di blender di mulut kita, gigi kita itulah yang berfungsi sebagai blender. Nah justru yang jadi masalah adalah kalau kamu makan walaupun punya gigi tapi kamu telan langsung tanpa dikunyah, itu masalah. Dan satu jangan salah, kalau kita makan kita mengunyah, kelenjar liur tuh keluarin liur. Liur itu akan memproteksi gigi sehingga gigi nggak gampang rusak, Frankie. Jadi kita ngiler kalau tiap hari bagus, Dok, ya. Ya jangan kebanyakan. Ngeces. Enggak, tapi itu begitu. Jadi begini, misalnya contoh ada beberapa orang yang suka gigit kuku apa segala macam. Bagaimana cara mencegahnya? Gampang. Makan permen. Mengunyah permen. Permen karet kayak apa itu akan ngeluarin saliva. Tapi harus milih permen karet yang tidak mengandung gula. Hati-hati masalah permen karet, Dok. Fine 1,000 Singapura dolar. Ya, jangan di Singapura lah. Masa mau makan permen karet dari Singapura? Oke. Di sini. Tadinya saya berpikir kalau kita makan makanan terus yang kayak makanan bayi kayak gitu, lama-lama si usus itu jadi males.
Enggak. si lambung itu jadi males, nggak ngaruh ke sana Enggak dok ya? ngaruh karena dia di daerah udah kelewat dari lambung segala macam, memang kondisinya udah seperti itu. Oh, Udah sudah cair. makanan yang dihaluskan di hancur. blender di gigi tadi dokter Iya. bilang ya. Jadi proses itu, dan jangan lupa pada waktu kita mengunyah dengan gigi segala macam, proses pencernaan karbohidrat itu sudah mulai. Karena di liur kita itu ada amilase yang ngolah karbohidrat. Jadi proses penghancuran itu sudah mulai di situ. Jadi artinya jangan sampai orang tuh terlalu takut banget. Ya kan satu kehilangan gigi tuh menurut saya ya hampir akan dialami sama orang-orang yang lebih tua lagi. Iya. Walaupun kadang-kadang kita ngelihat ada orang tua yang giginya masih bagus, ya. Tapi lebih daripada separuh orang-orang di atas 90 mungkin dok ya, Iya. bisa kehilangan cukup lumayan giginya. Dan kalau menurut saya itu angkanya cukup tinggi karena kenapa? Saya pernah waktu di puskesmas dulu ya, pernah ngadain survei di anak sekolah, kan kita kan membina UKS, unit kesehatan sekolah. Itu anak-anak SD itu begitu dilihat, itu angka kariesnya, bolongnya, itu hampir 80% lagi. Di Jakarta. Iya. Nah, di daerah Cengkareng pada waktu itu. Cengkareng. Tapi masalahnya bukan itu. Karena kita itu terbiasa makan makanan yang namanya ngemil terlalu banyak. Nah, itu salah satu yang rusak gigi, Frankie. Kita ngemil terlalu banyak dan kemilannya sebagian besar adalah yang manis-manis. Kue-kue yang mengandung karbohidrat, yang bikin mulut tuh jadi asam. Karena sisa-sisanya pada nempel, udah gitu nggak sikat gigi. Nah, itu Nah, problemnya. ngemil terlalu banyak itu. Jadi itu minumnya pun bergula. Gula itu di dalam mulut dia berubah menjadi asam lagi. Asamnya itu akan menghancurkan email, giginya bolong. Nah, nih walaupun dokter Jaya bukan dokter gigi, tapi saya mau minta opini dokter Jaya aja nih dok. Kalau gigi kita banyak yang sudah tanggal, copot, Ya. sisa di sini sebelah sini satu atau dua, di sini satu dua, mendingan dihabisin apa biarin aja dok? Enggak, jangan dihabisin. Mestinya pergi ke dokter gigi dikasih saingannya. Karena tanpa ada saingannya dia akan numbuh terus, Frankie. Jadi begitu Memanjang. kan? Kayak cakil. Ya, dia memanjang. Itu sebabnya itu kalau kamu tahu ada yang namanya binatang pengerat, roden. Kenapa tuh kalau punya marmut, hamster, dia kruk digigit, dia nggak mau karena tanpa adanya gigitan itu tuh gigi akan numbuh terus. Jadi dengan kecepatan yang lebih cepat daripada makhluk lainnya ya. ya. Jadi begitu. Oke. Jadi artinya ini peran dokter gigi tuh sangat penting. Tapi kalau saya sih begini, Frankie. Saya nggak tahu ya dia perilaku kalau dokter-dokter sekarang. Kerusakan gigi, terutama pada perempuan, itu terjadi karena kehamilan, Frankie. Oh, Kenapa? dia ngasih kalsium ke si bayi. Ya, bayinya itu dari 3 bulan ke atas, mulai numbuhin tulang dan gigi. Dia dapat tulang dan gigi itu ada kalsium. Dia perlu dari makanan. Makanya. Jadi ibunya akan diambil kalsiumnya ke bayi. Giginya pun begitu. Wanita hamil itu paling sedikit sekali dalam masa kehamilannya harus ke dokter gigi. Ke dokter gigi periksa gigi. Karena kalau itu resikonya giginya bisa bolong, bisa hancur pada waktu hamil. Nah, kamu kebayang nggak? Ibu-ibu zaman dulu punya anak 10 kali dia digituin, lama-lama tulangnya keropos, giginya hancur. Makanya banyak ibu-ibu yang begitu jatuh patah tulang pahanya. Itu bukan apa, karena dia terkuras. Makanya biasanya orang hamil tuh harus dikasih suplementasi kalsium, suplementasi magnesium juga, supaya magnesium itu fungsinya apa? Supaya kalsium yang diminum dari susu, kan kamu tahu kalau orang hamil kan disuruh minum susu yang tinggi, tinggi kalsium. Tapi magnesium juga harus, karena kenapa? Kalsium yang masuk ke dalam tubuhnya supaya bisa masuk ke tulang itu perlu magnesium.
Jadi dia minum magnesium, kalsiumnya masuk situ sehingga apa yang diambil sama bayi itu kembali ditumpuk di Tadi tempat. dokter bilang ada magnesiumnya juga. Ya. Padahal laki-laki gak kan perlu minum magnesium ya. Kenapa? Kemarin kita bicara Ya. magnesium juga perlu kan buat laki-laki juga kan. Iya. Jadi kita laki-laki minum aja susu buat ibu hamil ya dok ya. Dapat Enggak, magnesiumnya. begini. Bukan. Itu beda. Susu buat ibu hamil itu kalsiumnya tinggi. Magnesiumnya tetap terpisah. Dia harus minum magnesium juga. Jadi nggak cukup dok ya. Cukup. Nah, itu sebabnya orang bilang anak itu berhutang budi pada ibunya karena ibunya sendiri tulangnya pun kita habisin. Gitu loh. Makanya kalau anak nggak berbakti sama ibu, dosanya lebih besar. Malin kundang. Nah, Jadi batu. ya, itu jadi nggak boleh. Jadi sama ibu karena ibunya dikuras. Nah, makanya saya juga tidak tahu apakah sekarang itu masih umum seorang dokter kandungan begitu periksa hamil bilang kamu ke dokter gigi minimal sekali untuk ngecek jangan-jangan giginya bolong atau apa. Perlu dikasih suplementasi apa? Karena suplementasi itu penting supaya si perempuannya itu nanti tuanya tuh tidak keropos tulangnya. Pengeroposan tulang itu lebih tinggi pada perempuan daripada laki-laki karena kehamilan tadi. Ada nggak sih dok? Gara-gara sakit gigi orang mati dok? Ada. Ada. Serius nih? Serius, karena kalau gigi sampai bolong, rusak, bolong di situ jadi sarang kuman. Kumannya keluar, dia batuk pilek, masuk bisa pneumonia, dari situ bisa kena sakit jantung rematik, meninggal karena sakit jantung. Jadi diawali sama si gigi karena yang di rusak situ tadi. dia ngeluarin kuman terus. That's why kalau misalnya gigi bolong, jangan minum obat anti sakit, karena di situ banyak kumannya. Pergi ke dokter gigi sama dokter gigi dibersihin, ditutup supaya nggak ada sarang kuman di situ. Orang yang misalnya barangkali kadang-kadang sakit amandel anak kecil, setiap bulan pasti nggak masuk sekolah berapa hari. Begitu lihat amandelnya besar, amandel besar ternyata giginya bolong. Bukan dari amandel gigi bolongnya diselesaikan, amandelnya selesai. Karena terjadi infeksi berulang. Gigi itu masalah, Franky. Dan itu kejadian itu banyak. Gigi bolong di Indonesia tuh tinggi sekali. Jadi jangan orang berpikir gigi cuma kosmetik dok. Bukan. Dan kalau sakit gigi itu lebih sakit daripada sakit hati dok. Sakit hati. Jadi jangan lupa. Lagu dangdut dok. Tapi begini Franky, saya juga nggak tahu ya. Sekarang sih udah nggak ya. Waktu saya kuliah di kedokteran, pasti sering main ke FKG. Bukan. Ada bagian gigi mulut. Jadi salah satu departemen yang kita harus masuk itu adalah gigi mulut, Franky. Bagian gigi mulut. Sekarang enggak. Dokter tuh tidak ada departemen gigi mulut di kedokteran. Karena dokter giginya udah banyak. Pada waktu itu gigi nggak banyak. Kalau ada seorang dokter baru lulus pergi ke daerah, di situ nggak ada dokter gigi. Orang sakit sekali sakit gigi, giginya bolong besar. Terpaksa yang nyabut tuh dokter gigi, dokter umum. Nah, makanya kita punya kewajiban pada waktu itu kita belajar gigi, kita punya kewajiban nyabut 5 gigi, Franky. 5 gigi. 5 gigi. Ya 5 gigi Graham. Itu namanya odontomi, cabut. Kalau sekarang yang buat nyabut begitu dokter gigi umum aja nggak ngerjain. Di bedah mulut. Bedah mulut yang ngerjain. Bedah mulut itu sekolahnya panjang. 5 tahun ditambah 3 tahun lagi, 8 tahun. Kalau dulu dokter umum pun bisa. Jadi saya bisa nyabut gigi. Saya juga bisa dok. Kalau nyabut tuh bisa. Pasangnya lagi yang nggak bisa dok. Tapi yang paling susah tuh, yang paling hebat tuh di India. Tukang nyabut gigi itu ada di pinggir jalan. Di Cina juga pakai, ada dua orang dok. Satu nyabut gigi pakai tang biasa. Satu lagi tukang teng. Oh, jadi itulah alasannya kenapa anak-anak FK waktu di Salemba sering makan ke kantin FKG dok ya. Enggak, kalau itu bukan. Itu bukan. Itu buat cuci mata, Frank. Karena gini, kalau di FK itu 80% laki. Kalau di FKG 80% perempuan. Terus? Nah, itu ya deket supaya sama tempat saya lagi, dok. Supaya komplementer begitu lah. Kan FK di sini, FKG sini, saya punya MIPA. MIPA sama, dok. Saya manusia langka di kelas. Banyak kan perempuan semua. Oke, jadi itu kira-kira si gigi ini nih dok ya.
Nah, terus apalagi dok yang perlu kita perhatikan? Itu satu yang saya bilang itu apa? Bruxisme itu loh, Frankie. Bruxisme itu adalah orang yang suka menggetak-getakan gigi. Ada kondisi sadar, namanya awake bruxisme. Ada yang sleep bruxisme. Kalau yang awake itu lagi di siang hari gitu dia suka keretek-keretek gigi. Ini bruxisme panjang kan dok? Hah? Bahasannya? Enggak. Kalau panjang, soalnya kita break dulu nih dok. Ya udah, boleh di break dulu. Di break dulu dok. Break dulu. Oke. Yuk. Dia nggak berasa, dia sendiri nggak berasa lagi tidur, tiba-tiba kertek, ada apa begitu dia ternyata dia menggeser-geserin giginya di atas sama di bawah. Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di RX Undercover karena akan ada video baru setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.